akan membahas mengenai pengertian dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu menurut Nurfida pada tahun 2019 menyatakan bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang akan diungkapkan oleh penulis, sehingga pembaca atau yang mendengar seolah-olah melihat sendiri objek yang telah dibicarakan, meskipun pembaca atau pendengar belum pernah menyaksikan sendiri. Definisi lain dari teks deskripsi yakni teks deskripsi merupakan suatu bentuk teks yang melukiskan suatu objek berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan sebagainya dengan kata-kata dalam keadaan yang sebenarnya. Ini menurut Jamal pada tahun 1998. Sedangkan pengertian dari teks deskripsi menurut para ahli yang lain yaitu menurut Mahsun dalam Rahmadani pada tahun 2022 menyatakan bahwa teks deskripsi itu adalah suatu gambaran objek, benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya, dan gambaran yang dipaparkan hendaklah spesifik menjadi ciri keberadaan objek yang digambarkan. Kemudian, teks deskripsi menurut Harsiati dan kawan-kawan pada tahun 2017 adalah teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang uraian deskriptif dan personal mengenai suatu objek yang digambarkan secara mendalam melalui kata-kata berdasarkan perspektif penulisnya. Kemudian, ada pendapat lain yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai teks deskripsi ini, yakni Subarna dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, menurutnya, teks deskripsi ini dapat didefinisikan sebagai teks yang berisi gambaran sesuatu yang sesuai dengan realita, sehingga pembaca itu seolah-olah dapat menggunakan berbagai alat indera ketika membacanya seperti yang dirasakan oleh penulisnya. Kemudian kita beralih ke contoh. Teman-teman di sini bisa lihat di gambar yang telah saya sampaikan, yang telah saya tampilkan. Di atas kiri ini ada pemandangan dari pantai Parangtritis. Teman-teman silahkan melihat secara detail gambar dari cuplikan yang telah saya sampaikan. Di sini ada bahasanya gimana ya? Ini merupakan delman, kemudian juga ada pantai dan suasana senja. Kemudian di sini di gambar yang bawah itu ada pantai dalam keadaan sepi, tidak terlalu ramai pengunjung. Kemudian bagaimana suasananya ketika pagi atau siang ini. Gambaran videonya silakan disimak dengan benar. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari tenggelam yang merupakan saat sangat istimewa, lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melengkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai ini membuat pantai ini tidak sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh indah. Nah, setelah teman-teman mendengarkan dan menyimak video yang sudah saya sampaikan, cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana letak Pantai Parangtritis? 2. Apa yang terlihat di sebelah kiri dan kanan Pantai Parangtritis? 3.
Apa yang membuat sore hari di Pantai Parangtritis menjadi saat yang istimewa? 4. Apa aktivitas yang biasa dilakukan oleh pengunjung di Pantai Parangtritis? Sebutkan 2 saja di antaranya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana suasana pantai saat sore hari menurut teks. Jelaskan dengan singkat. Setelah itu, teman-teman boleh lihat pada gambar yang saya tampilkan, yakni mie tiaw Pontianak. Makanan yang banyak sekali dijual di pinggiran jalan di kota Pontianak. Teman-teman boleh melihat bagaimana tampilan dari mie tiaw. Di situ ada daging, ada sayuran, kemudian juga ada mie, dan bagaimana tampilan dari secara keseluruhannya. Setelah teman-teman melihat dengan detail, dengan secara spesifik, dan mengingat bagaimana, dan serta membayangkan bagaimana kemudian rasanya ketika teman-teman santap, maka teman-teman bisa menonton video yang akan saya tampilkan berikut ini. Mie tiaw khas Pontianak. Sepiring mie tiaw yang masih mengepul asapnya, aromanya langsung menggoda sejak pertama kali disajikan. Minyak lebar dan pipih, berwarna putih kecoklatan, mengkilap sedikit karena ada minyak yang melapisi permukaannya. Saat kita mengaduknya, terasa bagaimana tekstur mie yang lembut dan kenyal. Irisan daging sapi tersebar di antara tumpukan mie dengan potongan sawi hijau segar dan kecambah yang masih renyah. Wangi bawang putih goreng dan kecap manis begitu terasa, memberikan aroma yang manis dan gurih. Saat dicicipi, rasanya benar-benar nikmat. Mie yang lembut langsung terasa penuh rasa, menyerap bumbu kecap manis dan sedikit pedas dari lada. Potongan daging sapinya empuk dan berbaur dengan rasa bawang yang kuat. Sang penikmat bisa langsung merasakan sedikit renyah dari kecambah yang masih garing, menambah tekstur yang berbeda di setiap gigitan. Tetesan minyak yang tersisa di daerah piring bercampur dengan bumbu, memancing kita untuk terus menyantapnya. Setiap suapan mie tiaw ini seperti memadukan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas dengan sempurna. Ini benar-benar hidangan yang memanjakan lidah, membuat kita ingin terus menikmati hingga suapan terakhir. Nah, setelah teman-teman menonton dari video yang saya tampilkan tadi, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja komposisi bahan yang ada di dalam mie tiaw yang telah ditampilkan? 2. Rasa apa yang dirasakan penulis atau pembuat video saat mencicipi mie tiaw? Ketiga, menurut penulis atau penikmat, rasa bumbu apa yang paling terasa pada mie tiaw? 4. Bagaimana tekstur mie tiaw saat dimakan menurut penulis atau menurut penikmat? 5. Apa yang membuat penulis atau penikmat ingin terus menikmati mie tiaw sampai habis? Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, pada gambar yang saya tampilkan di sini ada kucing berwarna oranye putih. Ini merupakan kucing yang bernama Moi. Silakan dilihat. Ini kucing, saya akan menampilkan gambarnya. Moi merupakan kucing peliharaanku. Ia adalah seekor jantan yang kerap kali dikira betina karena wajahnya yang lucu. Kucingku memiliki kaki yang pendek dengan perut yang buncit. Moi memiliki bulu lebat berwarna putih jingga. Tak hanya memiliki bulu yang lebat, ia juga memiliki pupil mata yang hitam legam dan berkilau bagi mutiara jika sedang kelaparan. Kucingku ini sangat senang makan ikan tamban yang digoreng tidak terlalu matang dan tidak pula terlalu mentah. Selain itu, Moi tidak terlalu suka makan nasi. Moi hanya suka makan instan kucing dengan jenis bold. Moi juga tidak suka makan sembarangan. Ia akan bertindak liar dan galak apabila aku tidak segera menyajikan ikan untuk ia santap. Moi berusia kurang lebih hampir 5 tahun. Meskipun begitu, badannya tetap sehat dan bugar. Akan tetapi, usianya yang sudah tua membuat ia tidak lagi segalak dulu. Kini Moi terlihat lebih tenang dan penakut. Ia jarang pulang ke rumah, hanya waktu sarapan, makan siang, dan makan malam saja Moi menyempatkan diri untuk pulang ke rumah. Setelah itu, ia akan memilih melongos pergi dan menginap di rumah kekasihnya yang tinggal di ujung gang. Kemudian jika sudah menonton tayangan yang sudah saya tampilkan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapa nama kucing yang dideskripsikan oleh penulis pada video tadi? Apakah usia mempengaruhi karakter kucing tersebut? 3. Pada saat kapan kucing itu akan bertindak liar dan galak? 4.
Kapan waktu kucing tersebut pulang ke rumah? 5. Bagaimana ciri fisik kucing di teks tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Rizky akan melanjutkan materi mengenai teks deskripsi dengan kognitif sedang. Jadi, ketika kita sudah berbicara tentang pengertian dan sebagainya dari penjelasan sebelumnya, maka kita akan melanjutkan materi mengenai ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Ciri dan tujuan teks deskripsi menurut beberapa para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Subarna dan kawan-kawan pada tahun 2021, ciri dan tujuan teks deskripsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. B. Menggunakan panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan, ketika menggambarkan atau menceritakan objek. C. Memiliki tujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. D. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Kemudian, menurut Febriani dan Sulanjari pada tahun 2022, tes deskripsi memiliki ciri-ciri yaitu kemampuan menggambarkan suatu objek berdasarkan ciri fisik tertentu sebagai visualisasi sastra dan sarana promosi objek untuk pemikat pembaca. Harsiati dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ciri-ciri teks deskripsi dapat dibagi menjadi beberapa sisi, yakni dari segi tujuan, objek, isi, dan penggunaan bahasa. Di antaranya, yang pertama yaitu ciri tujuan. Teks deskripsi dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan cara mendeskripsikannya dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi dapat membuat pembaca atau pendengarnya membayangkan bentuk, rasa, tampilan, atau suasana tertentu sehingga lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasannya. Kemudian B. Ciri objek. Objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang mungkin berbeda dengan objek lainnya. Objek yang diuraikan merupakan pendapat pribadi. C. Ciri isi. Adapun ciri isi dari teks deskripsi yang pertama yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret sehingga isi teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus yang lebih spesifik. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, seperti ombak menggempur, kemolekan pantai, atau ibuku yang tangguh. D. Ciri penggunaan bahasa. Adapun ciri penggunaan bahasa diantaranya yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata konkret, menurut Subarna tahun 2021 merupakan suatu kata yang digunakan untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan indera penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan pengecap. Contohnya sebagai berikut. A. Meja kayu yang besar itu terletak di tengah ruangan makan, maka kata konkretnya yaitu meja dan kayu. B. Anak-anak bermain bola di lapangan hijau yang luas, kata konkretnya yaitu bola, lapangan, dan hijau. C. Dia menulis catatan dengan pensil merah di buku catatannya. Kata konkret yaitu pensil, buku, dan catatan. Lampu meja di kamar tidur menyala terang di malam hari. Kata konkretnya yaitu lampu, meja, dan kamar tidur. E. Gelas berisi air dingin itu terjatuh dari mejanya. Kata konkretnya yaitu gelas, air, dan meja. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat atau indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Contohnya, elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Kemudian menggunakan majas untuk menggambarkan secara konkret. Berikut merupakan jenis majas yang sering digunakan pada teks deskripsi. Yang pertama yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan sifat manusia, padahal objek yang dideskripsikan merupakan benda mati. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah, kemudian angin pantai yang lembut mengelus wajah kita. Yang contoh kedua yaitu majas asosiasi, yaitu gaya bahasa yang memiliki bentuk yang sering dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda. Contohnya, wajahnya bersinar terang mirip seperti bulan purnama, artinya berseri-seri. Tetapi wajah kan tidak bisa disamakan dengan bulan, gitu. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang jingga, abu-abu, hijau, dan muda.
teks deskripsi yang menggunakan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku, dan Anda. Kemudian kita beralih ke tujuan teks deskripsi. Menurut Subarna dan kawan-kawan pada tahun 2021, teks deskripsi dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan cara mendeskripsikannya dari sudut pandang penulis. Teks ini dapat membuat pembaca atau pendengarnya membayangkan bentuk, rasa, tampilan, atau suasana suatu tempat atau peristiwa sehingga lebih mudah memahami atau tertarik terhadap penjelasannya. Setelah mendengar tentang ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi, maka selanjutnya kita beralih ke kegiatan 2, yaitu menganalisis informasi teks deskripsi. Silakan simak video berikut ini. Hai, selamat datang di perpustakaan kampus kita. Aku akan menunjukkan beberapa bagian dari perpustakaan ini agar kamu bisa lebih familiar dengan lingkungan di sini. Di sini, kamu bisa melihat ada kursi-kursi yang diatur secara melingkar yang biasa digunakan untuk berdiskusi. Ada area resepsionis yang terletak di dekat pintu masuk sebelah kanan. Di belakang meja resepsionis ada beberapa petugas yang siap membantu jika kamu memerlukan bantuan dengan peminjaman buku atau informasi tentang koleksi perpustakaan. Setelah melewati resepsionis, di depan meja resepsionis kamu akan menemukan meja untuk mengisi daftar pengunjung menggunakan komputer. Di lantai ini pula, kamu dapat melihat ruangan di sebelah kanan dan musola di belakang. Buku-buku koleksi terletak di lantai 2 dan 3 yang luas dengan rak-rak buku yang tinggi penuh dengan berbagai koleksi buku dari berbagai disiplin ilmu. Setelah menaiki tangga tiap lantainya, di sebelah kanan ada area membaca dengan meja dan kursi yang nyaman. Di sini, banyak mahasiswa yang duduk dengan tenang, membaca atau belajar. Sementara di sebelah kiri, terdapat area yang dilengkapi dengan komputer yang bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai judul buku. Ada juga beberapa sudut belajar kelompok di sudut-sudut ruangan. Jangan lupa untuk memeriksa area koleksi referensi buku fiksi yang terletak di lantai 3 bagian belakang. Di sana, kamu akan menemukan berbagai novel yang menarik untuk dibaca. Seluruh ruangan perpustakaan dikelilingi jendela besar yang membiarkan cahaya alami masuk, menciptakan suasana yang nyaman dan cerah. Setelah menyimak video tadi, maka selanjutnya simaklah video mengenai Masjid Raya Mujahidin. Hai, selamat datang. Aku mau menunjukkan masjid raya yang ada di kota kita. Ayo ikuti aku. Di depan kamu, terlihat masjid raya dengan arsitektur yang megah dan menawan. Masjid ini memiliki kubah besar berwarna kuning keemasan yang dikelilingi oleh beberapa menara tinggi yang menjulang ke langit. Saat kamu mendekat, kamu akan melihat area lantai dasar yang luas yang biasa digunakan untuk duduk-duduk dan berbincang. Setelah itu, kamu akan melihat 4 tangga yang membedakan antara tangga khusus perempuan dan laki-laki di area depan dan belakang masjid. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga biasa digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan di lantai dasarnya. Pada lantai 2, biasanya sholat dilangsungkan. Langit-langit pada lantai 2 dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan detail. Di sana juga terdapat sajadah hijau yang empuk dan ornamen-ornamen emas di langit-langit. Di tengah ruangan sholat, terdapat mihrab yang didekorasi dengan kaligrafi Arab yang menawan, menandakan arah kiblat. Di sisi masjid ada area wudhu yang bersih dilengkapi dengan keran dan tempat cuci kaki. Jangan lupa untuk melihat taman yang terletak di sekitar masjid. Taman ini dipenuhi dengan pohon-pohon hijau dan bunga warna-warni, menciptakan suasana di mana pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan. Seluruh area masjid dikelilingi dengan pagar yang elegan, memberikan kesan keindahan dan ketenangan. Kalian telah menyimak dan menonton kedua wacana yang telah disebutkan tadi. Sekarang, bandingkan kedua wacana tersebut dengan mengisi tabel dan menjawab pertanyaan setelah ini. Lalu, diskusikan tabel kalian dengan teman. Yang pertama, bagaimana tata letak ini mendukung atau menghambat produktivitas pengunjung? Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan dalam cara kedua tempat ini memfasilitasi interaksi antar pengunjung? 3. Bagaimana kata-kata konkret ini membantu pembaca memvisualisasikan tempat-tempat tersebut? Dan terakhir, menurut kalian apa yang menjadikan tempat tersebut menarik untuk dikunjungi? Selanjutnya, silahkan tonton video berikut ini. Teks selanjutnya yaitu Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi yang terkenal sebagai bunga terbesar di dunia merupakan salah satu keajaiban alam yang unik dan langka. Rafflesia arnoldi tumbuh di hutan-hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan, khususnya di kawasan hutan yang masih alami dan lembab.
Bunga ini sangat langka dan hanya mekar selama beberapa hari. Bunga ini memiliki diameter yang bisa mencapai hingga 1 meter dan berat sekitar 11 kg, menjadikannya sangat mencolok di hutan tropis tempat ia tumbuh. Meski dikenal karena ukurannya yang luar biasa, bunga ini terkenal dengan aroma yang khas, menyerupai bau daging busuk yang membuatnya dijuluki sebagai bunga bangkai. Bentuk bunga Rafflesia arnoldii sangat khas, terdiri dari 5 kelopak besar yang tebal dan berdaging. Kelopak ini berwarna merah tua dengan bintik-bintik putih atau kekuningan yang tersebar di seluruh permukaannya, memberikan tampilan yang dramatis dan eksotis. Pada bagian tengah bunga terdapat lubang besar yang dikenal sebagai cakram, tempat organ reproduksi berada. Di sekitar cakram, terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang menyerupai duri-duri yang tumpul, berfungsi sebagai perangkap serangga yang datang tertarik oleh bau busuk yang dihasilkan bunga ini. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang sering dijuluki sebagai burung surga merupakan salah satu burung yang paling indah yang ada di dunia. Burung ini terkenal dengan bulu-bulunya yang berwarna-warni dengan ekor panjang yang mempesona. Ukuran tubuh burung ini bervariasi, mulai dari 15 hingga 44 cm, tergantung pada spesiesnya, tetapi semuanya memiliki pesona yang tak tertandingi. Pada bagian kepala, burung cendrawasih jantan memiliki bulu-bulu lembut berwarna kuning emas yang menyala terang, kontras dengan bulu hijau zamrud yang menutupi wajah dan lehernya. Di bagian dadanya, tampak bulu coklat kemasan yang lebat dan mengkilap, menambah keanggunan penampilannya. Sementara itu, bulu-bulu ekor burung jantan yang memanjang bisa mencapai lebih dari setengah panjang bulunya. Menjuntai indah dengan warna putih bersih atau ungu kebiruan, bergelombang saat ia terbang atau memamerkan tarian untuk memikat betina. Sayap burung ini dihiasi bulu-bulu hitam dan coklat gelap yang kuat, tetapi tetap terlihat ringan saat ia mengepakkan sayapnya di udara. Ketika terbang, burung ini melayang dengan anggun, seolah meluncur di atas perpohonan hutan yang lebat. Kicauannya pun sangat khas, berbeda dengan nada-nada tinggi dan melengking seakan menyuarakan keindahan hutan Papua tempat ia tinggal. Kalian telah mendengarkan, menyimak, dan menonton video tadi. Sekarang bandingkan kedua wacana yang sudah kalian tonton dengan mengisi tabel dan menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari setelah kita mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan teks deskripsi, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai teks deskripsi tingkat tinggi, yaitu struktur teks deskripsi, kemudian jenis-jenis teks deskripsi, dan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Jadi, menuju ke materi pertama yaitu struktur teks deskripsi. Menurut Harsiati dan kawan-kawan pada tahun 2017, struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Bagian struktur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi atau gambaran umum meliputi nama benda yang dideskripsikan, lokasi, cerita asal-usul, makna nama, dan gambaran umum benda tersebut. Bagian kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi, warna. Seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis, kemudian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, dan penulis membandingkan dengan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup berisi kesan terhadap objek yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian ada struktur teks deskripsi menurut Eka Sari dalam Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2023 terdiri dari 3 struktur bagian yaitu bagian identifikasi atau gambaran umum, bagian klasifikasi, dan bagian deskripsi bagian. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu struktur yang terdapat di bagian awal berisi tentang pengenalan suatu nama, tempat, atau objek yang dibahas oleh penulis. Yang kedua yaitu klasifikasi, yaitu struktur teks yang berisi penyusunan bagian-bagian yang sudah dikelompokkan. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi bagian, yaitu suatu objek atau hal yang dapat digambarkan secara lebih rinci dari sudut pandang seorang penulis tadi.
Kemudian ada struktur teks deskripsi menurut Isodarus dalam Ashifa dan kawan-kawan pada tahun 2024. Bahwa struktur pada teks deskripsi itu terdiri dari dua saja. Yang pertama yaitu ada identifikasi atau gambaran umum yang berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum objek yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian yang memuat tentang klasifikasi suatu objek sehingga dapat dijelaskan secara mendalam. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Menurut Dalman dalam Wiranto dan kawan-kawan pada tahun 2021, teks deskripsi terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi ekspositoris. Nah, teks jenis ini merupakan teks deskripsi yang sangat logis, yang isinya berupa daftar rincian segala sesuatu, atau penulis hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja, disusun menurut sistem dan urutan logis yang diamati. Kemudian, teks selanjutnya yaitu teks deskripsi simulatif. Nah, teks jenis ini adalah teks yang menggambarkan inspirasi penulis atau yang dimaksudkan untuk menginspirasi pembaca. Kemudian ada jenis-jenis teks deskripsi menurut Keraf dalam Subakti pada tahun 2010. Terdapat setidaknya dua yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu deskripsi sugestif. Nah, deskripsi sugestif ini adalah teks yang penulisnya bertujuan untuk menciptakan pengalaman dalam diri pembaca. Pengalaman berdasarkan pengenalan langsung dengan objeknya atau subjeknya. Teks deskripsi ini berusaha menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi pembaca. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi teknis atau ekspositoris. Menurut Vivian pada tahun 1961, teks deskripsi teknis adalah jenis teks deskripsi yang diterapkan pada tulisan yang memberikan uraian langsung dan objektif mengenai rupa atau letak atau struktur dari sesuatu, misalnya tentang badan atau tubuh manusia. Kemudian yaitu kita menuju ke materi selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Menurut Semi, pada tahun 2007, menulis suatu teks deskripsi yang baik itu memerlukan pemahaman mendalam seorang penulis. Pemahaman yang baik ini mengenai teks deskripsi itu hendaknya dapat menggambarkan objek secara lebih rinci sehingga sesuai dengan realita. Ini pendapat Semi di dalam Juliana pada tahun 2020. Dalam menulis karangan deskripsi, pembaca itu diharapkan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh penulisnya atau mengalami sendiri apa yang dialami oleh penulisnya, sehingga seolah-olah kedua belah pihak seakan berada pada tempat dan suasana yang sama. Kemudian langkah-langkah menulis teks deskripsi menurut Dalman dalam Juliana pada tahun 2020. Yang pertama yaitu kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan, kemudian kita harus merumuskan tujuan dari menulis deskripsi, kemudian kita harus menetapkan komponen yang akan dideskripsikan, kemudian kita harus merincikan dan memperkirakan hal-hal yang akan mendukung dalam menggambarkan komponen yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks deskripsi menurut Kosasi dalam Juliana pada tahun 2020. Yang pertama yaitu menurutnya kita harus menentukan masalah, tema, dan tujuan dari teks deskripsi. Kemudian kita harus membuat judul, kita harus mengarang kerangka teks deskripsi, kita harus mencari dan mengelompokkan bahan dan data. Kemudian selanjutnya kita harus mengembangkan kerangka karangan, menentukan akhir dan menyimpulkan isi teks, kemudian menyempurnakan. Kemudian ada langkah-langkah menulis teks deskripsi menurut Suparno dan Yunus dalam Arifin pada tahun 2018. Mereka berpendapat bahwa ketika kita ingin menulis teks deskripsi agar lebih mudah, maka yang pertama kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Bisa berupa orang, bisa berupa tempat, atau yang lainnya. Kemudian, merancang tujuan dalam kerangka. Deskripsi dilakukan sebagai alat bantu teks narasi, teks informasi, eksposisi, argumentasi, atau persuasi. Kemudian, menetapkan komponen yang akan dideskripsikan. Jika yang dideskripsikan adalah orang, maka yang akan kita deskripsikan yaitu bagaimana wataknya, gimana gagasannya, atau benda yang di sekitar orang tersebut. Namun, jika yang kita deskripsikan adalah tempat, maka yang dideskripsikan berupa keseluruhan tempat, hanya bagian-bagian tertentu saja yang menarik dari tempat tersebut. Kemudian, memerinci dan mengembangkan hal-hal yang menunjang kekuatan komponen yang akan dideskripsikan agar menciptakan kesan atau gambaran kuat mengenai objek yang dideskripsikan.
Selanjutnya, setelah mendengarkan materi tadi, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan 3, yaitu menyajikan teks deskripsi. Pada kegiatan 3 ini akan ada kegiatan menulis dan mempresentasikan. Jadi, bayangkan kalian sedang menggambarkan sebuah benda yang sangat menarik bagi kalian. Kemudian pilihlah satu benda dari gambar atau video yang kalian temukan di internet dengan beberapa pilihan. Misalnya, sebuah makanan. Kalian boleh menulis sebuah makanan, boleh menulis ruangan, atau tempat destinasi wisata. Pilih salah satu yang kalian temukan di internet, kemudian tulis sebuah teks deskripsi yang mendetail tentang benda yang kalian pilih. Gunakan kata-kata konkret dan rincian untuk membantu pembaca membayangkan benda tersebut sejelas mungkin. Jangan lupa untuk menyusun teks dengan struktur yang jelas, dimulai dari deskripsi umum, diikuti dengan deskripsi bagian, dan diakhiri dengan simpulan yang memberikan kesan akhir. Kemudian presentasikan di depan kelas bersama teman sekelompok. Selamat menulis. Saya Iga Nuriski pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.